Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan teamwork. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Mujid Mujid dengan NIM 1710621068. Lalu saya Rihat Alfiansyah dengan NIM 17106211086. Nama saya Nelvina Ivana dengan NIM 17106211054. Udah perkenalan semua ya, langsung aja ke selanjutnya. Teamwork. Jadi pertama itu what is a group? Yang kedua, difference between team and group. 3, types of work team. 4, team karakteristik. Yang kelima ada stage of group and team development. Yang keenam ada creating effective work teams. Yang ketujuh ada team norms. Yang ke-8 cohesiveness. Yang ke-9 ada interpersonal intergroup conflict. Yang ke-10 ada managing conflict in group. Yang pertama, what is group? What is group? Grup didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bersatu untuk mencapai tujuan. Jadi itu yang dimaksud dengan grup. What is team? Tim adalah kelompok yang bekerja secara intensif satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan tim. Jadi kelompok yang bekerja secara intensif satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara tim dan grup. Kalau dalam tim itu peran kepemimpinannya itu dibagi, sedangkan pada grup pemimpinnya itu jelas cuma satu orang. Lalu kalau pada tim itu tiap anggotanya bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga pada tim. Sedangkan pada grup anggota-anggotanya itu hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Lalu pada tim itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pada grup tujuannya itu sama, yaitu tujuan organisasi. Pada tim juga pekerjaan dilakukan secara kolektif, sedangkan pada grup pekerjaannya dilakukan secara individu. Lalu pada tim pertemuan ditandai oleh diskusi terbuka dan pemecahan masalah kolaboratif, sedangkan pada grup rapat yang ditandai dengan efisiensi, tidak ada kolaborasi atau terbuka, yakni diskusi. Pada tim, kinerja secara langsung diukur melalui hasil kerja kolektif, sedangkan pada grup, kinerja diukur secara tidak langsung menurut pengaruhnya terhadap orang lain. Pada tim, pekerjaan ditentukan dan diputuskan bersama, sedangkan pada grup, pekerjaan diputuskan oleh kelompok pemimpin dan didelegasikan kepada individu anggota kelompok. Pada tim, dapat dengan cepat dirakit, disebarkan, memfokuskan kembali, juga dibubarkan. Lanjutnya. Types of work team. Apa aja sih yang ada di dalam types of work team? Yang pertama ada problem solving team. Terdiri dari pekerja pengetahuan yang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan kemudian bubar. Ada manajemen tim, terutama terdiri dari manajer dari sebagai fungsi seperti penjualan dan produksi, mengordinasikan pekerjaan di antara tim lain. Ada work team, jenis tim yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari organisasi. Kapan diberdayakan? Mereka adalah tim yang dikelola sendiri. Terus ada virtual team, jenis tim yang berinteraksi secara digital. Anggota masuk dan keluar dari jaringan sesuai kebutuhan dan dapat mengambil ternyata menjabat sebagai pemimpin. Terus ada quality circle, penurunan lingkaran kualitas yang terdiri dari pekerja dan supervisor yang bertemu sebentar-sebentar untuk mendiskusikan masalah tempat. Lalu ada tim karakteristik.
Ukuran kapasitas member. Idealnya berisikan 7 orang. Variasi jumlah member dari 5 sampai 12 biasanya berkaitan dengan performa tim yang baik. Tim kecil 2 sampai 4 anggota menunjukkan lebih banyak kesepakatan dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tim besar 12 atau lebih cenderung memiliki lebih banyak ketidaksepakatan bentuk subkelompok dan kemungkinan konflik di antara mereka lebih besar. Keanekaragaman menghasilkan solusi yang lebih inovatif untuk masalah. Sumber kreativitas berkontribusi pada tingkat konflik yang sehat yang mengarah pada pengambilan keputusan. Peran anggota. Peran spesialis tugas menghabiskan waktu dan energi untuk membantu tim mencapai tujuannya. Yang pertama ada memulai ide, berikan pendapat, cari informasi, meringkas, dan berikan energi. Lalu ada stage of group development. Yang pertama ada forming, yaitu para member mulai saling mengenal dan mencapai tujuan umum. Kemudian storming, ketika member tidak sependapat dengan arah dan kepemimpinan grup. Norming, hubungan dekat dan konsensus mulai berkembang di antara anggota. Performing, ketika struktur kelompok sudah ada dan diterima oleh anggota kelompok. Adjourning, ketika grup sudah siap bubar dan hanya melakukan tugas sementara. Lalu ada creative effective work team. Yang pertama ada clear goals. Para member harus memahami, mengetahui tujuan seperti apa yang mereka harapkan dan bagaimana mereka harus bekerja sama untuk mencapainya. Kemudian ada relevant skill. Terdiri dari orang-orang yang berkompeten, memiliki skill teknis dan interpersonal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Mutual trust. Tim akan berjalan efektif ketika para member saling percaya pada kemampuan, karakter, dan integritas member lainnya. Unified commitment ditandai dengan dedikasi kepada tujuan tim dan kerelaan dalam mengeluarkan banyak tenaga untuk mencapainya. Good communication. Komunikasi yang baik sangatlah membantu keefektifan suatu grup karena selain agar informasi yang disampaikan sampai dengan baik, melalui komunikasi yang baik, feedback diutarakan untuk sebagai masukan bagi kita. Negosiasi skill. Fleksibilitas membutuhkan anggota untuk memiliki skill bernegosiasi. Para anggota harus mampu berdamai dengan perbedaan. Appreciate leadership. Pemimpin juga harus yang efektif, yang mampu mengklarifikasi tujuan, membantu anggota untuk percaya diri terhadap potensialnya. Internal external support. Secara internal, tim harus memiliki suara infrastruktur, proper training, dan sebagainya. Secara eksternal, manajer harus menyediakan sumber daya untuk anggota bertugas. Team norms. Apa itu team norms? Team norms, norma tim biasanya didefinisikan sebagai bagaimana anggota tim berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi. Setiap tim memiliki norma, baik itu tim olahraga, bisnis, atau militer. Biasanya kebiasaan atau standar ini ditentukan dari waktu ke waktu oleh individu dan aliansi dalam tim, pengaruh dan filosofi pemimpin, dan budaya organisasi. Mereka dapat berkontribusi pada keberhasilan seluruh tim dan organisasi, atau menghambatnya. Mereka dapat dipengaruhi oleh stres kesuksesan pemimpin baru atau anggota tim baru. Jadi apa yang kami anggap sebagai norma tim jarang ditetapkan. Selanjutnya ada cohesiveness. Sobat bacanya. Apa itu cohesiveness? Kohesivitas kelompok, maksudnya grup cohesiveness, adalah derajat yang menunjukkan sejauh mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan berbagai tujuan kelompok. Research mengatakan bahwa kelompok yang lebih
kohesif akan lebih efektif daripada yang kurang kohesif karena mereka memiliki derajat interaksi dan partisipasi yang tinggi. Namun, hubungan antara kohesivitas dan efektivitas terbilang kompleks. Variabel pemoderisasi utama adalah sejauh mana sikap kelompok sejalan dengan tujuan atau dengan tujuan organisasi. Bisa dilihat pada gambar, semakin kohesif kelompok, semakin anggotanya akan mengikuti tujuannya. Jika tujuan yang diinginkan, misal output tinggi, kualitas kerja, kerjasama dengan individu di luar kelompok. Kelompok yang kohesif lebih produktif daripada kelompok yang kurang kohesif. Tetapi jika kohesif tinggi dan sikap tidak mendukung, produktivitas menurun. Jika keterpaduan rendah tetapi tujuan didukung, produktivitas meningkat. Tapi tidak sebanyak ketika kekompakan dan dukungan tinggi. Ketika keterpaduan rendah dan tujuan tidak didukung, produktivitas tidak terpengaruh secara signifikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang intrapersonal intergroup konflik. Konflik adalah ketidaksepakatan antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Konflik dapat terjadi dalam waktu yang lama maupun singkat. Konflik dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Orang mungkin berpikir kalau bersaing satu sama lain, saling melotot, berteriak, atau menarik diri. Kebanyakan orang beranggapan bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihindari karena berkonotasi antagonisme, permusuhan, ketidaknyamanan, dan pertikaian. Namun ternyata meskipun konflik dapat menjadi masalah utama, jenis konflik tertentu juga dapat bermanfaat. Misalnya ketika dua anggota komite pemilihan lokasi tidak setuju atas lokasi terbaik untuk pabrik baru, masing-masing mungkin dipaksa untuk mempelajari lebih teliti dan mempertahankan alternatif pilihannya. Sebagai hasil dari analisis dan diskusi yang lebih sistematis, komite dapat membuat keputusannya yang lebih baik dan lebih siap untuk membenarkannya kepada orang lain, daripada jika semua orang telah setuju sejak awal dan menerima alternatif yang mungkin kurang dianalisis dengan baik. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita memanage konflik dalam grup. Next slide. Dalam managing konflik in group, kita mempunyai 3 metode. Yang pertama itu merangsang konflik, mengontrol konflik, dan menyelesaikan dan mengeliminasi konflik. Slide selanjutnya. Dalam merangsang konflik, pertama itu ada meningkatkan persaingan antar individu dan tim, mempekerjakan orang luar untuk mengguncang segalanya, lalu mengubah prosedur yang telah ditetapkan. Next slide. Metode selanjutnya itu ada mengontrol konflik. Yang pertama itu ada memperluas basis sumber daya, meningkatkan koordinasi, saling ketergantungan, tetapkan tujuan superordinat, cocokkan kepribadian dan kebiasaan kerja karyawan. Next slide. Metode terakhir itu ada menyelesaikan dan mengeliminasi konflik dengan cara menghindari konflik, meyakinkan pihak yang berkonflik untuk berkompromi, lalu membawa pihak-pihak yang berkonflik bersama-sama untuk menghadapi dan menurunkan konflik. Ya, selesai dari kelompok kami. Oke, thank you. Selesai dari kelompok kami. Oke, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Banyak kesalahannya, banyak tutur kata kami minta maaf. Sekian, see you. Terima kasih.